ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tianglah listrik bertingkat-tingkat, hanya perwiritan yang kita lihat, hanya perwiritan air batu idaman hati. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata bil huda wa dinil haq. Kalau berbicara masalah Muharram sudah dilaksanakan oleh PKM Ibunda. Ini beberapa minggu yang lalu sudah dilaksanakan. Itu pun sekaligus pelantikan ya Bu ya, pelantikan BKM. Nah, itu makanya termasuklah saya sebagai pengurus BKM di bidang imarah, yaitu imarah itu mengelola tentang badan ibadah. Termasuklah zakatnya di situ. Akil itu nanti ukurannya berapa akil itu? Nah, siapa nak zakat sudah tangi bayar. Nah, kerana zakat ini wajib. Termasuk itu nanti masalah kurban. Nah, ini. Kemudian yang lainnya, insyaallah sama-sama Bapak dan Ibu kita bantu ini BKM, masjid ini jadi, kemudian kita pun sumbayang, insyaallah tenang, itu dia. Semangat kita. Apalagi pada hari ini hadir Ibunda Bupati. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, ayahanda ibunda, bapak-bapak, perwiritan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa, Bu, ada satu doa. Masih ingat dan masih hafal Ibunda? Mungkin kebanyakan hari Senin ini yang hafal. Tapi itu pun banyak juga yang lupa. Doa ini dari Abu Dzar, yang apabila kita amalkan, Allah akan bukakan 40 pintu kebaikan. Bu, berapa Bu? 40 pintu kebaikan. Dan Allah akan kunci, Allah akan tutup 40 pintu keburukan. Itu pun tergantung sumbayang kita. Kalau nanti sumbayang kita baca pun 100 kali, tak ada gunanya. Nah ini Bapak dan Ibu, apa doanya? Mau tahu Bu? Setelah bayar 10 orang. Ibu-ibu nanti sana bayar dah. Kan ini kenapa nyagaknya ya? Kenapa nyagaknya Ibu? Yang tanya. Wa'allamu ta'wil wala hawla. Sambung. Wala hawla illa billah. Aliyyin. Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah, tambahkan pemahaman agama di dalam diriku ini. Wa'allamu ta'wil, dan berikan ilmu pengetahuan kekuatan kepada hamba-Mu ini untuk mengamalkannya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, kebanyakan kita mengaji. Fotokopi tolong dibaca tentang Natal. Apa sebenarnya hukum Natal tuh? Di situ ada. Walaupun tak semuanya dapat, nanti minta sama panitia biar difotokopikan. Karena tadi yang saya fotokopikan hanya 100. Baiklah Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Hajah sebagai ketua. Habis dilantik dilantak. Apa lagi? Kan lagi Ibu. Kemudian di mana? Bagus Ibu, mantap. Saya ada 2 yang saya ketahui di sini ada zikir akbar. Yang pertama di Asahan namanya Majelis Zikir Tiniyah.
itu langsung dipimpin istri bupati. Jadi ini pun bayar langsung juga dipimpin, kalau bisa dipimpin Ibunda Hajah istri bupati. Kepada Ibunda kami ucapkan terima kasih. Ada juga nih pasunnya. Tiang listrik bertingkat-tingkat hanyalah satu yang paling tinggi. Banyak ibu bupati yang kami lihat, hanya ibu bupati Labusel yang kami cintai. Lanjut. Kalau tidak, jangan masih berceramah. Kawan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ahmad, sayati zamani ala ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam yadhhabul ismu, Al-Quran yadhhabul kutubi, Al-Masjidul lil aqabiha. Yang artinya Bapak dan Ibu, akan datang suatu zaman kepada umat Nabi Muhammad nanti di hari yaumil. Di situ disebutkan nantinya kapan kita tak tahu, mungkin pada saat ini. Al-Islam yadhhabul ismu, di mana Islam itu Bapak dan Ibu tinggal namanya saja. Itu makanya kalau di TV dulu ada namanya pilih Islam KTP. Itulah makanya ayah anda ibunda, bersyukurlah kita masih ada lagi banyak ibu-ibu. Ini ibu-ibu nih sudah banyak pekerjaan di rumah, sanggup juga lagi bisa juga dia mengerjakan yang seperti ini. Subhanallah, dasar ini kawan ini betul. Lain lagi di rumah, lain lagi menghadapi suami gingking pula, bertingkah pula, betul. Nah ini kita lihat Bapak dan Ibu, artinya apa? Kalau kita temui, kalau kita lewat kadang-kadang di samping rumah, ataupun kita tengok sekarang ni, adanya lagi ibu kita dengar suara lantunan Al-Quran di rumahku. Sudah payah ibunda, ada paling 1-2. Menurut ibunda, paling nauzubillah. Bahkan saya mengajar ibunda di SMK Negeri 1 Kisaran, karena saya dari sana. Kutanya lah bayar, kupanggil satu orang, nak sini, coba kau hafalkan dulu, niat mandi junub atau niat mandi wajib. Tidak tahu dia bu, perempuan dah. Itulah gitu. Itulah Indonesia sekarang nih. Makanya dengan zikir akbar ini mudah-mudahan nanti lama-lama kita mengaji fikih. Kalaupun aku gurunya, biar sama-sama nanti kita fotokopikan. Mudah-mudahan nanti bunda semua kita bisa memandikan mayit. Amin. Tertemui di rumah itu banyak lantunan ayat suci Al-Quran. Amin. Ataupun lagunya bunda lagu Rabbani. Saya lagu Rabbani. Begini dia lagu Rabbani. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Oh, itu dia lagunya. Ini tidak kadang-kadang bayar. Nah, kalau kita istilahnya melakukan anak, lain lagunya. Lagu apa? Kadang lagu India. Itu pakai hip pula sudah. Kawan, kalau bisa bunda lagu-lagu salawat, ini termasuk Islam. Qalbi sallallah, ma fi qalbi hasbunallah, ma fi qalbi sallallah, wa la ilaha illallah. Begitu ayat dari kanan ke kiri bunda insyaAllah. Begitu tumbuh anak itu menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan Allah menitipkan rahmat di dalam hatimu ya anakku. Inilah dia ibunda. Atau la ilaha illallah, boleh mengingatkan anak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kau nang pakai apa sih dia pakai ungge ataupun pakai pen? La ilaha illallah, la ilaha. Tapi jangan kepanjangan. Bagi itu pun hanya kau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sana tu baca Tuhan ibunda, ini hati-hati. Ini ya. Jadi lahu fi rizki au yunsi'alahu fi athari. Zikir kita ini bunda, majlis kita ini bukan sembarangan. Namun yakinlah Allah akan tambahkan rezeki sama kita.
Allah akan berikan kelebihan ilmu kepada kita, dan Allah akan berikan kelebihan ibadah sama kita. Nah, inilah dia. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, au yunsi'alahu fi asari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahim, hendaklah dia bersilaturahim. Inilah tema kita. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tinggal namanya saja. Inilah kadang-kadang Ibu. Kita tengok zaman sekarang Ibunda, sudah tak konon lagi kita sama Islam. Kenapa Ibunda? Banyak kita tengok kadang-kadang anak kita sendiri, khususnya wanita. Ini anak kita sendiri kalau sudah gadis kadang-kadang nak pakai celana pendek, kita biarkan tak bayar. Padahal kewajiban kita untuk melarang. Ini terutama ibu perwiritan. Saya tekankan, ini bukan bahasa menyinggung. Begitu kita nanti pulang, tolong ingatkan. Kita ahli zikir, walaupun kita orang yang rajin sembahyang, walaupun kita pengurus masjid, namun kalau ada anak gadis kita yang keluar rumah memakai celana pendek, membuka aurat sebelum mereka masuk neraka, kita dulu di depannya. Inilah dia. Ya ayyuhalladzina amanu, Tanjung Balai simpanglah kawan, belok ke kanan pangkalan dode, apalah tanda-tanda hari kiamat, banyak anak gadis oma-oma bercelana pendek. Itu dia. Padahal Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu menganjurkan kita untuk menutup aurat. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan ada 3 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa Bu? 3 golongan yang dilaknat oleh Allah. Kalau kita Islam, hendaknya kita amalkan, dan kalau kita Islam, hendaknya kita takut kepada azab Allah. Ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasul? Ditanya oleh sahabat. Yang dilaknat pertama Ibunda, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, seorang wanita yang mencukur bulu alis matanya sampai habis, kemudian dilontikkannya balik pakai colak. Ini dilaknat oleh Allah. Baru bincangnya balik. Saya kemarin Ibu pas mengisi pengajian di Sumberjo, oma-oma itu banyak nama mengusip Pak. Betul-betul terpinjam. Enggak, ini ketahuan tuh ya. Nah ini yang pertama. Siapa lagi ya Rasul? Siapa lagi ya Rasul? Yang kedua ibu-ibu, ini oma-oma ini kono. Ini ada pantunnya. Tanjunglah Balai si kota kerang, banyak manusia yang berdagang, banyak wanita zaman sekarang, rambut yang hitam menjadi perang. Nah, ini dia Bu. Tidak boleh, haram hukumnya. Menyambung rambut, riri bonding, itu tak boleh. Disampaikan ke anak-anak. Kenapa Ibunda? Seluruh anggota tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Itu saja. Semuanya diminta tanggung jawab. Matamu kemana engkau? Tunggu ya Tuhan, tunggu. Nah, ini di dalam surah Nabawiyah, coba nanti dibuka kitabnya. Tunggu ya Tuhan. Kenapa? Ada apa? Aku rambutnya ya Tuhan, aku engkau tinggalkan ya Tuhan. Aku akan bersaksi kepadamu. Dulu ya Tuhan, ya Allah, ketika dia masih hidup, ini rambutku nih digesek-geseknya pakai bosinan panasku. Disiksanya aku ya Tuhan, disiksanya. Sudah tahu dan aku namun digeseknya juga. Berapa kali? 4 kali. Panggil. Tak jadi masuk toh surga. Masuk balik ke neraka. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi pernah ada bertanya sama Omar masalah cukurani. Jadi Ustaz kalau separuh macam mana? Separuh macam mana? Yang dia jangan dicukur. Cukur. Itu saja. Bukan saja. Walau cantik, bunda cantiknya itu. Saya macam ibu badi tadi, macam tambah cantik atau tambah joleh. Cantik! Itu kemauan. Nah, mana bisa mereka joleh? Mereka cantik nama ya. Begitu. Ini seperti bila ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah
bilang tadi, Islam tinggal simbolisnya saja. Islam tinggal simbolisnya saja. Kadang-kadang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat pun kita orang payahan, sembahyang kita adalah yang paling utama. Kenapa ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kita hidup di dunia ini, mungkin kita hidup di muka bumi ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan. Anak yang kita sayangi itu titik, rumah yang kita miliki titik, semuanya itu hanya titik, titipan. Kalau kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Kain 5 lapis ataupun 7 lapis. Udah hidup tempat kita dua kali dua. Paling bodoh. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu ketika ada satu cerita. Namanya Abu Sulaim. Di mana Abu Sulaim ini menemui ada seorang wanita. Ini wanita yang meninggal dunia. Namun na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik ibunda. Begitu ditanamkan, begitu dimakamkan, sudah digali, sudah diukur tubuhnya, dah muat-muat juga. Digali lagi, tak muat juga ibunda. Digali lagi, tak muat juga. Ditanya keluarganya, wahai keluarga, apakah yang dilakukan oleh sang ibu ini? Yang pertama, Bu, ini Abu Sulaimnya dalam hikayat ataupun riwayat. Yang pertama, ternyata ibu ini tadi suka menghardi anak yatim. Sewaktu suaminya meninggalkan anak yatim, tak diurusnya anak yatim. Kemudian yang kedua, ibu ini tak menginfakkan hartanya. Ada orang yang datang ke urusan, ada orang yang datang minta doa, tak dikasihnya barang sedikit pun. Nah, itulah orang yang bakhil. Coba bayangkan ibunda, seandainya kita begitu dimasukkan tak muat juga, terakhir apa ibunda? Akan timbul aib. Mudah-mudahan kita terhindar. Jadi akhirnya bagaimana? Dimasukkanlah dengan paksa, barulah dipijak-pijak oleh orang masyarakat di situ. Inilah kejadiannya. Mudah-mudahan kita terhindar ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dibawa mati, hartonan tinggal dibagi-bagi orang. Jadi oleh karena itu, sama-sama kita sadari bahwasanya Islam kita yang kali ini, Islam kita yang pada saat ini, agar kita majukan kembali. Banyak kita mengaji, banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, Bu? Lanjut? Masih tahan? Aku tak tahan. Pak Ahmad menangkap ikan sopa. Ini ada kesempatan dua ini akan lain. Habis ditangkap dimasukkan ke dalam sumur. Ibu-ibu jangan kecil sekali memakan Ustaz, nanti malam tak bisa tidur. Al-Quran yadhabul kutubi. Al-Quran itu tinggal bacaannya saja. Al-Quran tinggal bacaannya saja. Tengok di lemari masjid di banyak Al-Quran. Tadi malam kami mengaji Al-Quran. Saya dan gurunya bunda pas lama yang umur 5 tahun sama umur 60 tahun mengaji. Al-Quran tinggal bacaan. Bu, kalau kita wirid yasin, yang pertama amalannya membaca Al-Quran. Makanya ibunda, dalam membaca Al-Quran itu sunnah hukumnya kita berwudu. Semua yang namanya wirid yasin itu ujung-ujungnya membaca Al-Quran. Supaya apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kalau masih ada lantunan ayat suci Al-Quran, kalau masih ada orang yang menyebut asma Allah, kalau masih ada orang-orang yang mau sholat di masjid, kalau masih ada orang yang bangun tengah malam dia berdoa kepada Allah, insya Allah hari kiamat tidak akan datang kepada negeri kita ini. Jadi jangankan kiamat, jangankan musibah, kiamat tidak datang. Kalau ada orang yang mau sholat ke masjid, insya Allah. Jadi kita terbentuk PKM sedikit banyaknya, kalau bisa agak sering-seringlah ke masjid, begitu bolehnya. Kalau bisa subuh kita ramaikan. Inilah maksudnya Ibu, Al-Quran tinggal bacaan. Tapi alimnya ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pulang dari wirid yasin, semuanya pun hadis kandang. Kenapa ibunda? Ini tergantung
singgah ke sana, singgah kemari, cerita ke sana, cerita kemari, ini tak boleh. Itu makanya kita ni nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfuzah. Kadang-kadang banyak orang yang mengaji, namun kajinya itu sia-sia. Begitu wirid pahalanya dapat 200, begitu pulang wirid dosanya dapat 2 ton banyak. Nisyanud dzunubil madiyah. Dia menyadari, dia berpikir bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nomor 10 ayat. Jangan banyak-banyak, 10 ayat saja. Amalkan, ajar anak-anak kita. Ajar anak-anak kita mengaji. Dapat 1 ayat alhamdulillah, dapat 10 ayat alhamdulillah. Kalau kita ibunda setahun sekali kita makan. Berarti 1 hari, berarti kita 1 hari 10 ayat, selesai itu 1 tahun sekali hatam itu sendiri. Jangan sempat kita ibunda orang lain yang membacakan Al-Quran kepada diri kita. Jawab kita tuh. Ayah ibunda yang paling kaya di dunia, kalau ada anak kandung kita yang soleh, begitu kita nanti meninggal ibunda, anak kandung kita lah yang memandikan dengan tangannya sendiri. Anak kandung kita pula lah yang membungkuskan kain kafan ke tubuh kita. Anak kandung kita pula lah yang menjadi imam salat jenazah kita. Anak kandung kita pula lah yang menghantarkan kita ke liang lahat. Inilah orang tua yang paling kaya di dunia dan akhirat. Dosanya diampuni oleh Allah dan Allah haramkan disentuh api neraka. Subhanallah. Coba bayangkan itu. Lanjut, Bu. Lanjut. Baik. Tapi biasanya kalau saya ceramah, ada itu di samping saya air putih. Masjidul li al-qawmiha. Masjid hanya tinggal bangunannya saja. Masjid tinggal bangunannya saja. Berlumba-lumba kita membangun masjid, cantik, kurang mewah, namun pengisinya tak ada. Yang ini tadi. Kita kepada Bapak dan Ibu ada satu cerita. Ayahnya ini cuma hafal kul samo inna. Kul samo